Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa Ashabul Ukhdud adalah sebuah tragedi berdarah, pembantaian yang dilakukan oleh seorang raja kejam kepada jiwa-jiwa kaum muslimin. Ini merupakan kebiadaban dan tindak yang tidak berperi kemanusiaan. Namun akidah tetaplah harus dipertahankan, karena dengannya lah kebahagiaan yang abadi akan diperoleh. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kejadian tragis ini di dalam Al-Qur'an dengan firman-Nya. Binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit yang berapi atau dinyalakan dengan kayu bakar, ketika mereka duduk di sekitarnya, sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman. Al-Quran Surat Al-Buruj ayat 4-7. Para ahlul ilmi sedikit berselisih dalam menafsirkan siapakah Ashabul Ukhdud. Sebagian di antara mereka atau ahlul ilmi mengatakan bahwa mereka atau Ashabul Ukhdud adalah suatu kaum yang termasuk orang-orang ahli kitab dari sisa-sisa orang Majusi. Ibnu Abbas dalam sebuah riwayat mengatakan, mereka adalah sekelompok manusia dari Bani Israel. Mereka menggali parit yang luas di suatu tempat, kemudian menyalakan api. Orang-orang berdiri dihadapkan kepada parit, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian mereka dilemparkan ke dalamnya. Mereka menganggap bahwa ini adalah Daniel dan para sahabatnya. Dan dalam sebuah riwayat, ini adalah sebuah lubang parit di negeri Najrah, di mana mereka menyiksa manusia di dalamnya. Sedangkan dalam riwayat Ad-Dhoha, beliau mengatakan, para ahli tafsir mengatakan bahwa Ashabul Ukhdud adalah orang-orang dari Bani Israel, di mana mereka meringkus manusia baik laki-laki maupun perempuan, lalu dibuatkan parit dan dinyalakan api dalam parit tersebut. Lalu dihadapkan seluruh kaum mukminin ke arah parit tersebut, seraya dikatakan, kalian memilih kufur atau dilemparkan ke dalam api. Tafsir At-Tabari. Kisah tragis ini pun kerap disampaikan oleh para pengajar kepada para muridnya. Bahkan pada kisah anak-anak pun sering disajikan. Kisah tersebut ialah sebagai berikut. Dahulu ada seorang raja dari orang-orang sebelum kalian. Dia memiliki seorang tukang sihir. Tatkala tukang sihir itu sudah tua, berkatalah ia kepada rajanya, sesungguhnya aku telah tua, utuslah kepadaku seorang anak yang akan aku ajari sihir. Maka sang raja itu pun mengutus seorang anak untuk diajari sihir. Setiap kali anak tersebut datang menemui tukang sihir, di tengah perjalanan ia selalu melewati seorang tabib. Ia pun duduk mendengarkan pembicaraan rahib tersebut, sehingga ia kagum kepadanya. Maka setiap kali ia duduk di tukang sihir, ia selalu duduk dan mendengarkan petua rahib itu. Kemudian baru itu ia datang ke tukang sihir, sehingga tukang sihir itu pun memukulnya karena ia datang terlambat. Ia mengadukan hal itu kepada rahib tadi. Sang rahib pun berpesan, kalau engkau takut kepada tukang sihir itu, katakanlah bahwa keluargamu telah menghalangimu atau sehingga engkau terlambat. Dan bila engkau takut kepada keluargamu, maka katakanlah jika tukang sihir itu telah mencegahmu. Maka tatkala berlangsung demikian, tiba-tiba ada seekor binatang buas menggonggong di tengah jalan sehingga menghalangi lalu lalang manusia. Menghadapi peristiwa itu, ia pun bergumam, pada hari ini aku buktikan apakah tukang sihir itu lebih utama daripada rahib, ataukah sebaliknya. Ia pun mengambil sebuah batu kemudian mengatakan, ya Allah, apabila perkara rahib lebih engkau sukai daripada tukang sihir, maka bunuhlah binatang buas itu. Kemudian ia melemparkan batu tersebut, sehingga matilah binatang buas tadi dan manusia pun bisa lewat kembali.
Sesudah itu datanglah ia kepada rahib dan mengabarkan kejadian yang baru saja ia alami. Kemudian sang rahib pun mengatakan, "Wahai anakku, hari ini engkau lebih baik daripada aku, dan engkau telah sampai pada perkara yang aku sangka. Ketahuilah, sesungguhnya engkau akan diuji, dan bila engkau diuji, janganlah engkau tunjukkan tentang diriku." Dan kini ia dapat menyembuhkan penyakit buta, penyakit kusta, serta dapat mengobati manusia dari bermacam-macam penyakit. Hal ini terdengar oleh teman duduk raja, sedangkan dia adalah seorang yang buta. Kemudian ia membawa harta yang banyak seraya mengatakan, "Aku akan berikan harta ini kepadamu bila engkau bersedia menyembuhkan penyakitku." Maka sang anak pun menjawab, "Sesungguhnya aku tidak bisa menyembuhkan siapapun. Yang bisa menyembuhkan hanyalah Allah. Kalau engkau beriman kepada Allah, maka aku akan berdoa kepadanya untuk kesembuhanmu." Maka ia pun beriman kepada Allah dan Allah pun menyembuhkan penyakitnya. Kemudian datanglah dia menemui sang raja dan duduk sebagaimana biasanya. Sang raja pun heran seraya mengatakan, "Siapakah yang telah mengembalikan pandanganmu?" Maka ia menjawab, "Robku." Sang raja melanjutkan, "Apakah engkau memiliki Tuhan selain aku?" Jawabnya, "Ya, dia adalah Robku dan juga Robmu juga." Maka sang raja pun menyiksanya dan terus menyiksanya sampai ia menunjukkan kepada anak tersebut. Didatangkanlah si anak itu, kemudian sang raja berujar, "Wahai anakku, sekarang engkau telah memiliki kepandaian sihir, sehingga bisa menyembuhkan orang yang buta dan juga bisa menyembuhkan penyakit kusta dan lain sebagainya." Sang anak pun balik menjawab, "Sesungguhnya aku tidak bisa menyembuhkan apapun, dan hanya Allah lah yang bisa menyembuhkan." Akhirnya sang raja pun menyiksanya dan terus menyiksanya sampai ia menunjukkan kepada rahib. Maka didatangkanlah si rahib, kemudian dikatakan kepadanya, "Berhentilah dari agamamu." Ia pun enggan. Maka sang raja pun meminta gergaji, kemudian diletakkan tepat di tengah kepalanya, dan dibelalah tubuh sampai terbelah menjadi dua bagian. Kemudian didatangkan pula teman duduk sang raja tersebut dan dikatakan kepadanya, "Berhentilah dari agamamu." Demikian pula ia pun enggan. Kemudian ditaruh gergaji itu di atas kepalanya, lantas dibelalah tubuhnya hingga terbelah. Selanjutnya didatangkan sang anak dan dikatakan kepadanya, "Berhentilah dari agamamu." Ia pun menolak. Kemudian ia dilemparkan kepada sekelompok prajurit raja dan dikatakan, "Pergilah kalian ke gunung ini dan gunung ini, mendakilah sampai di puncak gunung. Apabila ia mau berhenti dari agamanya, selamatkan dia, dan kalau tidak, maka lemparkan dia ke dasar jurang." Maka mereka pun pergi, kemudian naik, dan tatkala berada di atas gunung, sang anak berdoa, "Ya Allah, jagalah diriku dari tipu daya mereka sekehendak-Mu." Tiba-tiba bergetarlah gunung tersebut dan semua prajurit raja jatuh berguguran ke bawah jurang. Kemudian kembalilah sang anak menemui sang raja. Ia heran dan mengatakan, "Apa yang terjadi pada para sahabatmu?" Sang anak menjawab, "Sesungguhnya Allah telah menjagaku dari makar mereka." Maka kembalilah sang raja melemparkannya kepada sekelompok prajurit yang lainnya. Kala ini perintah sang raja, "Pergilah kalian dan bawa anak ini di sebuah perahu. Apabila ia telah di tengah laut, maka apabila ia mau berhenti dari agamanya, selamatkan ia. Kalau ia enggan, lemparkanlah ia ke tengah lautan." Maka mereka pun pergi. Setelah sampai di tengah laut, sang anak pun berdoa, "Ya Allah, jagalah diriku dari tipu daya mereka sekehendak-Mu." Maka perahu itu pun terbalik, namun Allah tetap menyelamatkan dan menenggelamkan seluruh prajurit raja. Kemudian sang anak datang menemui sang raja. Ia pun terkejut seraya mengatakan, "Apa yang terjadi pada sahabatmu?" Sang anak pun menjawab,
Allah telah menjagaku dari makar mereka. Kemudian ia berkata kepada sang raja, sesungguhnya engkau tidak akan pernah bisa membunuhku kecuali bila engkau mau menuruti perintahku. Sang raja pun menjawab, apa itu? Sang anak melanjutkan, kumpulkanlah seluruh manusia pada satu tempat, kemudian saliblah aku di sebuah pohon kurma, kemudian ambillah satu anak panah dari tempat anak panahku. Letakkanlah anak panah itu ke busurnya, kemudian katakanlah, Bismillah Rabbil Ghulam, atau dengan nama Allah Rabbnya anak ini. Kemudian lepaskanlah anak panah tersebut, dengan begitu engkau bisa membunuhku. Maka sang raja pun mengumpulkan manusia pada suatu padang yang luas. Dia menyalib anak tersebut dari batang sebuah kurma, kemudian mengambil sebuah anak panah dari tempat anak panahnya yang diletakkan di sebuah busur. Kemudian mengatakan, Bismillah Rabbil Ghulam, atau dengan menyebut nama Allah Rabbnya anak ini. Kemudian panah itu dilepaskan, maka anak panah itu melesat tepat mengenai pelipis sang anak. Setelah itu ia meletakkan tangannya di pelipisnya, kemudian meninggal. Maka manusia seluruhnya mengucapkan, Amana bil Rabbil Ghulam, kami beriman kepada Allah Rabbnya anak tersebut. Maka dikatakanlah kepada sang raja, wahai raja, tahukah engkau perkara yang selama ini engkau khawatirkan telah terjadi? Sesungguhnya manusia seluruhnya telah beriman. Maka sang raja memerintahkan untuk membuat sebuah parit di dekat pintu-pintu jalan dan membuat lubang panjang. Lalu dinyalakan api, kemudian ia berorasi, barang siapa yang tidak mau kembali dari agamanya, maka lemparkanlah ke dalam parit tersebut, atau sehingga dikatakan, lemparkanlah. Maka mereka pun dilemparkan seluruhnya, sampai datang seorang wanita bersama bayinya. Ia seorang wanita bersama bayinya. Ia berputus asa, berdiri lemas tanpa daya menghadap jurang parit yang tengah berkobar api. Tiba-tiba sang bayi mengucapkan, wahai ibuku, bersabarlah, sesungguhnya engkau dalam kebenaran. Hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab Az-Zuhud. Masya Allah, inilah kisah pemuda dan juga tukang sihir Asbabul Ukhdud. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah dan juga pelajarannya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan pelajaran kepada manusia lewat beragam caranya. Salah satunya adalah menampilkan kisah-kisah orang terdahulu dalam Al-Qur'an. Ada kisah Nabi dan Rasul, ada kisah tentang pendurhaka seperti Qarun, Fir'aun, serta umat-umat yang telah Allah binasakan karena kedurhakaannya. Semua kisah tersebut tercantum di dalam Al-Quran, sejatinya tidak hanya menjadi cerita dan diperdengarkan oleh anak cucu kita, melainkan menjadi ibrah bagi semua orang, baik peradaban manusia pada masa lampau tentang dimusnahkannya Allah karena kedurhakaan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 macam kisah dan cerita di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah kisah para nabi dan rasul terdahulu, yang mencangkup sepak terjang dakwah mereka kepada kaumnya, mukjizat yang Allah berikan, lalu penantangan dakwah. Lalu yang kedua adalah kisah-kisah yang terkait peristiwa pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mencakup seperti perang Badar, perang Uhud, lalu kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perang Hunain dan penentangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Lalu kisah yang menceritakan peristiwa-peristiwa terdahulu seperti sosok yang tidak termasuk Nabi tetapi diceritakan di dalam Al-Quran. Misalnya seperti kisah Maryam ibu Nabi Isa, lalu kisah keluarga Imran, kisah Lut Maut Hakim, kisah seorang biasa bukan seorang nabi, bukan ulama, tetapi nasihat kepada anak-anaknya diabadikan di dalam Al-Quran. Lalu kisah Asif bin Barkiyah, kisah orang soleh bukan nabi yang mampu memindahkan istana Ratu Bilqis, dan kisah Ashabul Kahfi dan lain sebagainya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.